Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali kita akan bahas mengenai perbandingan senilai dan juga berbalik nilai. Oke, kita akan masuk ke pengertiannya. Jadi perbandingan dapat kita artikan sebagai usaha dalam membandingkan dua objek atau lebih dengan memakai rumus perbandingan yang tepat. Nah, perbandingan itu terdiri dari dua, yaitu perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan senilai ini memiliki nilai tetap yang sama, sementara perbandingan berbalik nilai mempunyai nilai tetap meskipun terbalik. Oke. Konsepnya, ketika kita akan membandingkan jarak A dan kota B. Misalkan ya, kita tahu bahwa jarak dari kita ke kota A itu adalah 80 km, sedangkan untuk ke kota B itu 60 km. Nah, dari informasi di atas, maka kita bisa membandingkan data yang ada. Yang pertama adalah jarak ke kota A 20 km lebih panjang. Maka ini rumusnya kan biasa ya, 80 dikurang 60 sama dengan 20. Nah, informasi yang kedua yaitu jarak kota A 4/3 kali lebih besar daripada kota B. Gimana caranya? Yaitu kalian tinggal hitung 80/6 sama dengan ya, kalau kita bisa perkecil, kita paling kecil lagi sampai dia nggak bisa ya. Jadi 80 dibagi 20 per 60 dibagi dengan 20. Kalau atas dibagi 20, bawah dibagi 20. Jadi harus timbang ya. Sama dengan 4/3. Nah, ini udah nggak bisa diperkecil lagi. Makanya kenapa jarak kota A 4/3 kali lebih besar dari kota B. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Syarat membandingkan apa aja? Yaitu ada dua. Yang pertama, menyamakan satuannya. Yang kedua, buatlah ke bentuk paling sederhana ya. Kalau tadi jaraknya kilometer, bawahnya juga kilometer. Terus buatlah bentuk yang paling sederhana, sama seperti tadi ya. Dari 80/60 menjadi 4/3, itu paling sederhana. Nah, yang pertama, dalam membandingkan dua besaran, kita gunakan cara menghitung hasil bagi. Besaran-besaran yang digunakan harus merupakan besaran yang sejenis. Tadi kalau kilometer sama kilometer ya. Contoh perbandingannya, ini contoh perbandingan yang salah. Panjang pensil Setiawan 3/4 kali berat badan Zaidan. Ya kan, pensil itu panjangnya itu misalkan cm, berat badan kilogram. Nah, ini perbandingannya salah ya. Kalau mau cm dengan cm atau enggak kilogram dengan kilogram, seperti itu. Nah, dari contoh perbandingan di atas salah, sebab ya, panjang pensil adalah satuannya cm, sedangkan berat badan Yudi Zaidan itu berada dalam satuan kilogram. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Nah, contoh perbandingan yang hampir benar. Panjang pensil Setiawan 13 cm, sementara panjang pensil Putra 2 meter. Nah, karena satuannya sini cm dan di sini meter, salah satunya itu harus disamakan. Misalkan dari meter ke cm, berarti kan otomatis turun 2 ya, jadi 200. Oke, seperti itu ya. Jadi dirubah terlebih dahulu. Nah, ini ada alasannya. Perbandingan di atas benar, namun sebab kedua satuan berbeda, maka satuan ukuran harus disamakan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut lagi. Pada saat melakukan perbandingan, pastikan hasil bagi kedua besaran suatu bilangan harus bentuk yang paling sederhana. Tadi 80/60 menjadikan 4/3, itu paling sederhana. Sebagai contoh lagi, kakak memiliki uang 150.000 sedangkan adik 50.000. Berapakah perbandingan uang mereka? Jika kalian menjawab 15/5, itu maka jawaban kalian masih belum tepat. Karena 15 masih bisa dibagi dengan 5 dan 5 itu masih bisa dibagi dengan 5. Nah, sebagai contoh ya. Ini sebagai contoh, kita akan buat lagi. 15 ini itu masih bisa dibagi dengan 3 dan 5 ini ya dibagi dengan 5, maaf. Dibagi dengan 5 dan 5 ini masih bisa dibagi dengan 5. 15 dibagi dengan 5 yaitu adalah 3. Sedangkan 5 dibagi dengan 5 adalah 1. Jadi jawaban yang paling sederhana adalah 5/1 atau 3/1, atau sama dengan 3 kali lebih banyak ya. Jadi kesimpulannya, jadi
uang kakak 3 kali lebih banyak daripada uang adik. Nah, seperti ini ya caranya. Oke, kita lanjut lagi ke perbandingan senilai. Baru sekarang kita masuk ya ke jenis-jenis perbandingan. Yang pertama, perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah usaha membandingkan dua objek itu misalkan ayam sama ayam gitu ya, atau lebih dengan mencari besar salah satu nilai variabel yang bertambah sehingga akan membuat variabel lain menjadi bertambah juga. Oke, ini yang penting-penting udah diboltin ya di garis-garis ini. Kita langsung lihat aja contohnya ya. Maka dari itu perbandingan senilai mempunyai jumlah nilai variabel yang sama. Contohnya nih, jumlah barang yang dibeli dengan jumlah harga barang. Oke, kalau kalian misalnya beli satu permen, kalian pasti misalkan membayar 500 perak ya. Kalau kalian minum 2 permen, otomatis kan membayar 1000. Kalau 3 permen 1500, 4 permen 2000. Jadi semakin nilai yang pertama banyaknya permen bertambah, maka harganya juga bertambah. Jumlah nilai tabungan dengan waktu penyimpanan, misalkan di bulan pertama kalian menyimpan 100.000, itu untuk 1 bulan ya. Bulan kedua menjadi 200.000, bulan ketiga menjadi 300.000, bulan keempat menjadi 400.000. Jadi kalau kalian bertambah uangnya, otomatis kayak bulan juga bertambah ya. Jumlah pekerja dengan gaji pekerja yang lainnya. Oke, kita langsung aja ke ilustrasinya biar kalian sedikit paham. Kalau misalkan ada 3 permen, maka kalian membayar misalkan 300 ya, 300 perak. Kalau ada 6 permen, maka kalian harus membayar 600 perak. Nah, harga permen bertambah ya dari 3 ke 6, duit pun bertambah dari 300 ke 600. Nah, ini adalah perbandingan senilai. Sama seperti tadi. Jumlah pekerja dengan gaji pekerja. Kalau misalkan ada 2 pekerja itu digaji dengan 400.000, maka kalau ada 4 pekerja otomatis naik dong ya, gajinya menjadi 8 ya, 800.000 ya. Pekerjanya bertambah, uang pun yang dibagikan juga harus bertambah. Nah, ini namanya perbandingan senilai. Oke, sebagai contoh ya, jumlah barang yang dibeli dengan harga satuan. Kalau misalkan tadi 3 permen itu kita anggap dia 1000, kalau 6 permen berapa harganya? Ya, kalau secara logika kan udah tahu pasti 2000. Tapi secara matematika gimana sih caranya? Gitu ya. Nah, misalkan si 3 permen ini kita misalkan jadi A1. Sedangkan untuk 1000 itu kita tulis B1. 6 permen itu kita tulis A2, dan uang yang belum diketahui kita tulis B2. Nah, masing-masing kita buat per seperti ini. Jadi rumusnya A1 per B1 sama dengan A2 per B2 ya. Jadi ini formulasinya seperti ini. Oke, nah lanjut lagi. Ini formulasinya, kalian bisa nulis dulu ya. Dan ini adalah soal yang tadi. Kalau misalkan ini A1, ini B1, ini A2, B2, karena rumusnya adalah A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Sekarang kalau tadi ini adalah 1000 ya uangnya, yang ini tuh berapa gitu. Oke, sekarang kita masuk A1 nya itu kan ada 3 ya, maka 3 per B1 nya itu kan 1000, maka 1000 sama dengan ini ada 6 permen, A2 nya itu ada 6 permen, maka 6 per B2 nya karena belum diketahui maka kita tulis saja B2 seperti ini. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kalian kali silang. 3 dikali B2, 3 dikali B2 ya, ini lanjut ke sini sama dengan 6 per
1000. 6 dikali 1000 ya, maaf, per 1000. Oke, sekarang 3 dikali B2 berarti kan 3B2. 6 dikali 1000, 6000. Nah sekarang kalau kita mau mencari B2, otomatis si 3 ini harus kita usir dong, otomatis ya. Maka kalau misalkan 3 dikali B2, itu si 3-nya ini yang awalnya perkalian menjadi pembagian. Jadi 6000 dibagi dengan 3, maka B2 sama dengan 6000. Bisa kita tulis menjadi per ya, seperti ini. Maka B2 sama dengan 6 dibagi dengan 3. 6 dibagi dengan 3, 2. Maka di sini tulis 2, nolnya ada berapa sisanya? Ada 3. Maka bener ya, kalau misalkan kita membeli 2 permen itu harganya 2000. Jadi harga untuk 6 permen ya adalah 2000, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang lain. Pembuat kolam dilakukan oleh 8 pekerja. Kita tulisnya seperti ini pekerja, karena ada 8 kita tulis ini 8. Dengan gaji dari perusahaan pekerja sebesar 200.000. Oke, seperti ini gaji. Tetapi pemilik kolam ingin mempercepat pembuatan sehingga hal tersebut membutuhkan tambahan pekerja sebanyak 4 orang. Wah, tambahannya ada 4 orang, berarti 8 ditambah dengan 4 ya. Karena apa? Kan tambahan ya, tambahan pekerja. Berapakah jumlah gajinya? Oke, kita fokus ya ke sini. Karena pekerjaannya itu ada 8 tambah 4 maka 12. Otomatis kalau yang namanya perbandingan senilai maka seperti ini. 8 dengan 200.000 ya, 8 per 200.000 sama dengan 12 per B2. Ini kita anggap aja B2 ya. Nah, maka ini bisa kita kali silang ya. Jadi 8B2 sama dengan ya, ini dikali silang 200.000 dikali dengan 12, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Maka 8B2 sama dengan 200.000 dikali 12, itu menjadi 2.400.000 ya. Sekarang karena 8 kali B2 itu perkalian, maka si 8 itu akan menjadi pembagian. Karena kita udah tahu pembagian itu langsung per ya, maka bisa kita langsung seperti ini. Maka di sini ya, B2 sama dengan 2.400.000 per 8. 24 bisa kita coret dengan 8, yaitu 3 ya. Coba kalian pikirkan, 24 dibagi dengan 8 itu hasilnya 3. Maka di sini 3, nolnya ada 5. 1 2 3 4 5. Jadi ya, jadi gaji ya 12 karyawan adalah 300.000. Oke, seperti itu ya, 300.000 rupiah. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Pasar tradisional terdapat 8 kg apel. Maka kita terus ini apelnya itu ada 8 kilo dengan harga, ini harga berarti 40.000 rupiah. Hitunglah kalau misalkan itu 10 kg apel dengan harganya tuh berapa. Oke, kita mulai ya. Maka ini sama seperti biasa, 8 per 40.000 sama dengan 10 per B2.
Nih A1 B1 A2 B2 kalau kalian masih belum tahu ya. Jadi kalau misalkan yang di sini belum diketahui, maka kalian tulis A1 atau enggak A2 gitu ya. Nah, selanjutnya sama seperti tadi kita kali silang. 8 dikali B2 sama dengan 40 atau 10 ya. Kita terus dulu yang 10-nya deh, kali 40.000 seperti ini. Maka B2 sama 8 B2 ya, sama dengan 400.000 karena kan 10 dikali 40.000. Maka B2 sama dengan, kita pindah ruaskan 8-nya menjadi 400.000 per 8. Nah, 40 bisa dibagi dengan 8, yaitu hasilnya 5. Maka B2 sama dengan 50, kan ini masih ada sisa nolnya ya, 50.000 ya. Jadi kalau 8 kg apel harganya 4.000, otomatis kalau 10 kg apel harganya lebih dari 40.000 dong ya. Jadi harga 10 kg apel adalah 50.000. Oke, bisa ya. Nah, kita lanjut lagi. Kalau sekarang perbandingan senilai, sekarang lanjutannya adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai adalah suatu usaha dalam membandingkan dua objek atau lebih besar dengan besar nilai salah satu variabel yang bertambah sehingga akan membuat variabel lain berkurang nilainya. Sebagai contoh, jumlah hewan dengan waktu makanan habis. Oke, misalkan gini, kalau ada 2 ekor ayam, itu kalau ada 2 kantong makanan akan habis dalam waktu 5 hari. Kalau ada 4 ayam, otomatis kan habisnya semakin cepat makannya tuh ya. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Apalagi jumlah pekerja dengan waktu menyelesaikan pekerjaan. Kalau kalian misalkan kerja kelompok ya, ada 4 orang, otomatis misalkan selesai waktunya 10 hari. Kalau ada 8 orang, wah itu waktunya bisa lebih cepat ya. Seperti itu. Ini adalah konsep perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang kita akan ke ilustrasinya. Misalkan ada 3 ayam, waktu makanan habisnya itu 6 hari ya. Kalau ada 6 ayam, otomatis kan lebih cepat dari 6 hari atau kurang dari 6 hari. Misal bisa jadi malah 2 hari gitu ya. Saat ayamnya bertambah dari 3 ke 6, maka variabel yang lain itu akan berkurang. Berkurangnya apa? Di waktu ya. Dari yang awalnya 6 hari habis makannya menjadi 2 hari saja. Nah, otomatis kan yang si waktu ini berkurang ya. Contoh lainnya lagi, jumlah pekerja dengan waktu menyelesaikan pekerjaan. Misalkan 2 orang pekerja itu akan selesai membangun rumah misalkan 12 hari. Kalau ada 4 pekerja, otomatis lebih cepat dong ya pekerjaannya, maka bisa waktunya menjadi 3 hari. Nah, ini adalah contoh perbandingan berbalik nilai. Oke, kita lanjut ya. Misalkan ada 3 ayam, itu menjadi A1, sedangkan harinya 6 hari itu menjadi B1, sedangkan ada 6 ayam tadi itu A2, untuk waktunya 2 hari itu B2. Nah, rumusnya adalah kalau tadi A1 per B1, kalau perbandingan berbalik nilai A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Jadi jelas beda ya kalau perbandingan berbalik nilai A1 per B2. Kalau perbandingan senilai A1 per A1 B1 ya. Nah, ini rumusnya. Jadi beda ya. Oke, selanjutnya contoh soal. Suatu pabrik sepatu mempunyai mesin pembuat sepatu. Ya iyalah ya. 5 mesin mempunyai kurun waktu pembuatan 8 hari. Oke, ini mesin. Ada 5 nih. Waktunya itu 8 hari. Jika mesin yang dipakai berjumlah 10, oke, berarti mesinnya ada 10, maka berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat sepatu? Atau kita tulis B2 ya. Oke, karena dia perbandingan berbalik nilai ya, maka A1 ini B1, A2
ini B2 ya. Maka A1 per B2 sama dengan A2 per B1, karena ini kan perbandingan berbalik nilai, ini bukan senilai ya, berbalik nilai biar nggak salah. Nah seperti ini. Maka A1 nya itu 5, B2 nya tetap aja kita tulis B2, A2 nya 10, B1 nya 8. Kita kali silang ya. Maka 5 dikali 8 sama dengan 10 dikali B2. 5 dikali 8 itu hasilnya 40 sama dengan 10 B2. Nah kalian boleh juga nih yang perbandingan balik nilai seperti ini aja, buat di dalam kurung, baru dipindahin 40 per 10 sama dengan B2. Maka ini coret tinggal 4 sama dengan B2. Nah jadi ya, waktu yang dibutuhkan dibutuhkan 10 mesin adalah 4 hari. Nah seperti itu ya jawabannya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang lain. Sebuah rumah dibangun dalam jangka waktu 20 hari. Oke, sebuah rumah, ini waktu ya, kita balik nih, ini pekerja ya, 20 hari dengan pekerja 8 orang. Jika sang pemilik rumah tersebut ingin mempercepat waktunya menjadi 16 hari, nah berapa sih pekerjanya? Tadi ini A1, ini B1, ini A2, ini B2. Yang otomatis yang ditanyakan adalah yang A2 nya ya, seperti itu. Karena ini perbandingan berbalik nilai, ini senilai malu ya, berbalik nilai, maka rumusnya adalah A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Oke, A1 nya itu 8, B2 nya 16 ya, A2 nya itu yang ditanyakan, B1 nya 20, seperti ini. Maka kita kali silang lagi, 20 dikali 8 ya, atau kalau kalian mau ngikutin lagi yang tadi, yang di bawah adalah yang menggunakan kurung. 8 dikali 20, A2 dikali dengan 16, seperti ini. 8 dikali dengan 20 itu 160 sama dengan A2 dikali 16. Nah sekarang karena perkalian ya si 16 ini, maka bisa kita pindah ruas menjadi lawannya, yaitu pembagian. 16 bisa dibagi dengan 16, hasilnya 1 kita tulis ini, dan 0 nya jangan lupa, 0 sama dengan A2. Nah berarti ya kita bisa simpulkan, jadi jumlah pekerja yang harus ditambah ya, yang harus ditambah adalah, nah karena dari bacaan yang harus ditambah ini kita perhatikan dari 8 ke 10, ini kan A2 nya 10 ya, kita masukin sini 10. Dari 8 ke 10 itu ditambah berapa? Berarti kan 8 ditambah dengan 2 ya, untuk menjadi 10. Jadi yang harus ditambah adalah 2 pekerja. Kayak gini loh, 10 dikurang 8 sama dengan 2. 8 ini dari mana? 8 nya dari sini. Oke, karena kan ada bacaan berapa jumlah pekerja yang harus ditambah. Berbeda kalau misalkan soalnya seperti ini, maka berapakah jumlah pekerjanya? Nah itu baru kalian jawab 10. Kalau ada soal berapakah jumlah pekerja yang harus ditambah, maka kalian lanjutin dari 10 dikurang 8 ya, tergantung situasi dari soalnya. Kalau dia nggak pakai bacaan, maka berapakah jumlah pekerja yang ada, maka harus 10. Kalau berapakah jumlah pekerja yang harus tambah, maka kalian sampai sini harusnya ya. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.